Katanya ini aktingnya bagus, kayak beneran katanya. Yang komen kurang ajar. Tapi bagus, pujian gimana ya? Jarot ya, Jarot karakter namanya Jarot. Dia orangnya tertutup, terus suka kalau orangnya tuh dia suka bikin orang lain senang di sekitarnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang diperbuat itu yang kita nggak ngerti. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menghibur orang lain, menolong orang lain. Karena saya lihat si Jarot ini punya kecenderungan dia itu senang ketika orang lain tuh senang ketika ada dia. Nah, dia suka menyembunyikan kesedihannya karena dia menganggap kesedihannya ini akan membuat orang lain sedih dan dia tidak mau orang lain sedih. Sehingga ada bagian-bagian di dalam film ini dia menunjukkan kesendirian dia seorang diri. Ada beberapa adegan, salah satunya ketika dia berjalan di jembatan dalam kesendirian tengah malam ketika dia terusir dikarenakan Satpol PP menghajar dia dan juga tempat dia tinggal tuh dihancur-hancurin. Terus juga kesedihan dia ketika dia mencari makan, dia ngumpulin botol, dia tidak ngerugiin orang lain, dia tidur di depan emper rumah orang, barangnya dicuri sama gembel lain, sama orang lain gitu loh, sama ya gembel kalau nggak salah. Terus dia hanya bisa menangis dan dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia berjalan dengan air mata. Tapi itu dia tidak pernah lakukan di keramaian. Gitu. Jadi seperti itu karakternya. Nah, kalau karakter dari Bang Denny sama Sarah di film ini dari memerankan karakter ini tuh merasa ada nggak sih sesuatu yang relate di luar konteks mereka gila gitu ya, Bang? Mungkin kalau Bang Denny pengen terlihat bahagia juga di depan orang lain atau sifat-sifat lainnya atau karakter-karakter lainnya? Iya, relate sih ada pasti ya. Kayak aku tuh orangnya sebenarnya kan nggak sombong. Padahal tadi di atas ada yang bilang pengen disapa sama pebasket sombong. Oh iya, kalau sebagai pebasket aku sombong. Yang relate mungkin aku bukan tipe ini. Aku emang orang yang juga suka bikin orang lain senang, tapi aku nggak suka orang lain sedih karena aku gitu. Itu relate. Terus apalagi ya? Katanya ini aktingnya bagus, kayak beneran katanya. Yang komen kurang ajar. Tapi bagus, pujian gimana ya? Iya, berarti itu dianggap pujian aja ya, Bang? Gue bilang, gue tersinggung, kesannya kayaknya ODGJ itu seburuk itu. Kalau gue seneng, kok kesannya kayaknya gue beneran ODGJ ya? Dilema ya jadinya. Iya. Kalau Sarah, ada sifat mungkin atau karakter yang menurut kamu itu juga kayak gitu sebenarnya? Ada nggak sih? Kalau mungkin di sifatnya Lastri yang penyayang, relate ya. Terutama cewek kan, terutama perempuan. Dan di samping itu, aku ngelihat dari apa yang dialami sama Lastri, sebagai perempuan dia dilecehkan, dia selalu dapat kekerasan. Aku sebagai wanita aku merasakan kayak itu loh yang dibutuhkan dari seorang Lastri itu adalah keamanan dan perilaku yang adil sebagai perempuan gitu. Dan banyak banget, bahkan nggak cuma orang Lastri aja yang dilecehkan, bahkan yang orang waras pun juga dilecehkan gitu. Tapi kenapa sampai si Lastri yang orang dalam gangguan jiwa dia juga mendapatkan tidak senonoh. Ya mungkin yang aku lihat dari Lastri adalah aku sebagai wanita aku ingin mendapatkan keamanan dan kenyamanan dari society, dari siapapun itu gitu. Karena perempuan itu memang lemah secara fisik dan mereka memang harus dilindungi gitu. Mereka butuh dilindungi gitu. Tapi why? Kenapa dia dilecehkan, dia dapat kekerasan gitu. Jadi kayak ini relate banget sih perasaannya itu loh. Berarti sebagai perempuan kamu ngerasa bahwa film ini tuh ada sesuatu yang pengen dikasih tunjuk juga ya sama penonton nantinya yang mulai hari ini bisa ditonton.
Iya. Latar belakang film ini tuh apa? Ini berangkat dari novel, sebuah novel laris dari Han Gagas yang berjudul sama, Balada Sepasang Kekasih Gila, yang diriset dari Han Gagas. Dia melakukan riset terhadap beberapa orang ODGJ, kemudian dia membuat sebuah novel yang berangkat dari risetnya, dan dia sangat simpatik dengan riset dia sendiri. Ternyata banyak dari kita yang terlalu waras untuk bisa melihat bahwa ODGJ adalah orang yang memiliki kewarasan mereka, tapi kita merasa lebih benar daripada mereka. Padahal sebenarnya enggak juga. Dari perspektif ODGJ, kita tuh banyak sekali melakukan hal-hal yang buruk, bahkan tidak punya akhlak. Di dalam film Balada Sepasang Kekasih Gila, banyak framing-framing dan adegan yang dibuat oleh Anggi Umbara yang sangat cerdas, membuat kita bisa melihat jarak antara orang waras dan ODGJ itu ternyata setipis itu. Orang yang mengakui dirinya waras, tapi dalam perbuatannya dia tidak waras. Denial. Sedangkan yang ODGJ berusaha untuk meluruskan, tapi tahu nggak dibilangnya apa? Kamu kan hanya orang gila. Tahu apa kamu? Oke, tapi tadi Bang Dini bilang Sarah itu keren banget syutingnya, memerankan film ini. Terus Bang Dini juga udah nggak diragukan. Tapi ada nggak sih tantangan atau mungkin kesulitan dalam memerankan karakter-karakter di film ini? Sebelum itu tadi Bang Denny peres doang ya guys. Enggak, makasih Bang. Kalau untuk kesulitannya sendiri, ya perankan peran orang dalam gangguan jiwa yang mana mereka tidak memakai logika. Sedangkan kita harus memerankannya pakai logika. Gimana tuh? Bingung nggak tuh? Tapi seperti katanya Bang Denny kemarin-kemarin sering mention, ya udah nggak usah mikir gitu, nggak usah mikir, udah jadi diri sendiri aja gitu, maksudnya explore aja gitu. Memang susah gampang sih untuk memerankan orang dalam gangguan jiwa, peran orang dalam gangguan jiwa. Kalau Bang Denny, kayaknya dari tadi banyak yang muji, sangat menjiwai Bang. Ada kesulitan nggak tapi? Ya aku pikir ini pujian ini agaknya terlalu berlebihan, prematur ya. Karena sebelum nonton filmnya udah muji saya, ngelihat trailernya, itu kan berarti dia menghina saya sebenarnya. Kalau kesulitannya ada pasti, tapi aku karena kebetulan aku itu kalau ngejalanin sesuatu itu sekarang tidak terlalu banyak mikir. Jadi kesulitan itu tidak terasa saat aku ngejalanin. Terus kemudian pada saat aku ngejalanin syuting ini, aku dapet tim main yang bagus sekali. Ada Sarah, terus juga ada Mas Anggi Umbara yang sangat baik sekali dalam mengarahkan dan sangat wise dalam menyikapi kami para pemainnya serta tim. Terus juga kondisi syuting yang memang secara produksi sangat baik. Walaupun waktu kita mepet, tapi kita bisa mengerjakan setim dan tidak ribut-ribut gitu loh. Nah ini yang membuat segala sesuatunya itu menjadi terasa ringan, walaupun sebenarnya memerankan karakter jadi ODGJ ya tidak akan pernah mudah gitu. Ini orang berbeda banget dengan orang waras gitu. Tapi karena hal yang tadi aku bilang, segala sesuatunya menjadi sangat menyenangkan, dan kalau kita senang kan hati kita tuh ringan beban kita kan. So I do really enjoy that. Malah aku ngerasa kayak aku suka karena film ini challenging, dan itu yang membuat everybody jadi satu tim yang solid. Berapa lama nih Bang proses syutingnya? 2 minggu. Di Jakarta semua? Di Jakarta ada yang di luar. Tan alam di Bogor.